Di tengah lautan informasi yang tak bertepi, kita semua adalah nakhoda bagi kapal kita masing-masing. Setiap hari, bahkan setiap detik, kita dihadapkan pada gelombang data, pusaran opini, dan badai percakapan yang dahsyat. Gawai di genggaman bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia telah menjelma menjadi jendela dunia sekaligus panggung ekspresi diri. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apa yang kita lihat, melainkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita lihat. Kekuatan besar kini berada di ujung jari kita. Kekuatan untuk menyebar kebaikan, namun juga kekuatan untuk melukai tanpa menyentuh. Inilah lanskap baru kewarganegaraan kita. Medan juang tak terlihat, namun dampaknya nyata. Literasi kewarganegaraan digital menjadi kompas moral agar kita tak kehilangan arah kemanusiaan. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan literasi kewarganegaraan digital? Mari kita bedah secara sederhana. Ini bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan aplikasi atau berselancar di internet. Lebih dari itu, ini adalah kecerdasan untuk memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di ekosistem digital. Setiap klik, setiap unggahan, setiap komentar memiliki konsekuensi etis dan sosial. Bagaimana menjaga nilai luhur bangsa di tengah disrupsi teknologi? Kaitan dengan sila kelima, keadilan sosial, sangat erat dan tak terpisahkan. Di dunia nyata, pemerataan kesempatan, perlindungan yang lemah, dan distribusi kesejahteraan. Di dunia maya, ini bertransformasi menjadi keadilan digital, akses merata, perlindungan data, dan partisipasi setara. Suara petani di pelosok desa setara dengan suara pejabat di ibu kota. Sila kelima ditopang sila lain, kemanusiaan melawan perundungan dan ujaran kebencian, persatuan politik identitas, dan hoax. Inilah Pancasila dalam praktik, dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata hingga jagat maya. Di setiap persimpangan digital, kita memilih, membangun, atau merusak. Banyak contoh netizen sebagai agen keadilan digital. Seorang mahasiswa membuat infografis cara mendaftar bantuan sosial dan menyebarkannya gratis. Tindakan kecil yang membuka pintu akses bagi yang kesulitan. Mewujudkan sila kelima dalam sebuah unggahan sederhana. Penggalangan dana daring untuk bencana dan pengobatan. Solidaritas ribuan orang yang tak saling kenal. Mengungkap ketidakadilan, mengawal kasus, menuntut akuntabilitas. Kekuatan kolektif jadi kontrol sosial yang efektif. Demokrasi dan keadilan berjalan serempak. Di sisi lain, ada jurang, hoax, perundungan, doxing, dan bias algoritma. Itu kekerasan digital yang merampas privasi, bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ujaran kebencian melukai individu dan merobek tenun kebangsaan. Setiap tindakan negatif adalah langkah mundur dari keadilan sosial. Landasan keadilan digital tertanam dalam UUD 1045. Pasal-pasal tentang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan layak perlu ditafsirkan sesuai zaman. Di era informasi, akses internet adil terjangkau adalah perpanjangan hak atas pendidikan dan informasi. Kebebasan berpendapat mengandaikan tanggung jawab, tidak mencederai hak orang lain. Keadilan digital adalah keseimbangan itu. Kita berhak mengkritik dan menyuarakan aspirasi secara beradab, tanpa fitnah dan provokasi. Menuntut transparansi data dari pemerintah dan korporasi adalah hak konstitusional atas perlindungan diri. Inilah inti paradigma baru pendidikan Pancasila. Bukan hafalan kaku di kelas, tetapi hidup, bernapas, dan dipraktikkan, termasuk di dunia maya. Jadikan Pancasila GPS moral yang memandu setiap tindakan. Contoh nyata, mahasiswa keperawatan mengedukasi keluarga menyaring hoax kesehatan dan membantu lansia memakai telemedicine, implementasi sila kelima melalui akses kesehatan yang adil. Lalu, apa dampak yang kita harapkan? Pertama, peningkatan literasi digital yang signifikan di semua lapisan masyarakat. Tangguh menghadapi misinformasi, bijak mengonsumsi dan memproduksi konten. Kedua, ruang maya lebih manusiawi. Hoax dan ujaran kebencian menurun, diskusi konstruktif meningkat, kesehatan mental dan kohesi sosial menguat. Ketiga, yang terpenting, akses dan partisipasi lebih adil bagi kelompok rentan, inklusi disabilitas, perempuan, dan masyarakat adat. Jangan remehkan kekuatan satu unggahan, satu komentar, satu tindakan kecil Anda. Sebelum berbagi, tanyakan, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apa ini adil? Gunakan suara Anda untuk membela yang dibungkam. Output, poster Liliam S. Digital Pribadi. 2. Video pendek edukasi 30-60 detik. 3. Refleksi 200 kata tentang penerapan sila kelima di media sosial. 4. Tangkapan layar aksi nyata Anda.